Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan aljabar boolean dan sintesis rangkaian. Ya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Reza Ralizal Lestari dengan NIM 2205176008 dan saya sendiri Andika 2205176009. Kemudian ada Ahmad Nazar Syaputra dengan NIM 2205176018 dan yang terakhir ada Abdul Hafid Ramadhani dengan NIM 2205176032. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sebuah sistem matematika yang terdiri dari tiga operator logika atau negasi, yaitu not, and, dan or. Sistem ini menggunakan simbol logika 0 dan 1 untuk mewakili masukan atau keluaran digital, yang juga bisa dianggap sebagai keadaan rangkaian terbuka atau tertutup secara permanen. Aljabar Boolean ini bermanfaat dalam menganalisis gerbang dan rangkaian digital dengan menggunakan hukum Boolean, ekspresi Boolean yang kompleks dan disederhanakan, mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh karena ini, aljabar Boolean adalah sistem matematika berbasis logika dengan seperangkat aturan yang berguna untuk menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi Boolean. Ya, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai fungsi dan teorema aljabar boolean. Sebelumnya perkenalkan saya Reza Nurhaliza Lestari dengan NIM 2205176008 dari kelompok 2. Masuk ke materi yang yaitu fungsi aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri memiliki beberapa fungsi atau kegunaan. Yang pertama, sering digunakan untuk menyajikan suatu tingkat tegangan pada terminal suatu rangkaian. Terminal itu dapat berupa kawat atau saluran masukan maupun keluaran dari suatu rangkaian. Untuk kegunaan lainnya dari aljabar boolean biasa digunakan untuk menyatakan pengaruh berbagai rangkaian digital pada masukan-masukan logika, dan untuk memanipulasi variabel logika dalam menentukan cara terbaik pada pelaksanaan kinerja fungsi rangkaian tertentu. Itu tadi kegunaan atau fungsi dari aljabar boolean. Masuk ke materi yang kedua yaitu teorema aljabar boolean. Apa sih teorema itu? Jadi, teorema itu adalah berupa postulat, aturan main, dan operasi sendiri pada aljabar boolean. Biasanya, teorema ini digunakan untuk membantu menyederhanakan pernyataan dan rangkaian logika. Pada aljabar boolean terdapat dua jenis teorema. Pertama, teorema variabel tunggal dan yang kedua, teorema variabel jamak. Di sini yang saya akan bahas adalah pertama mengenai teorema variabel tunggal. Teorema variabel tunggal aljabar boolean diturunkan dari operasi logika dasar yaitu OR, AND, dan juga NOT. Penurunan teorema variabel tunggal dapat dilihat dari gambar berikut. Bisa dilihat contoh teorema dari variabel tunggal. Pada operasi N dapat diperoleh dari operasi OR. Begitu juga sebaliknya, operasi OR dapat diperoleh dari operasi N. Nah, untuk memperoleh suatu teorema dari teorema yang telah diketahui, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengubah tanda tambah menjadi tanda titik. Begitu juga dengan sebaliknya, mengubah tanda titik menjadi tanda tambah. Seperti yang ada pada gambar, A plus 1 sama dengan 1 menjadi A kali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk cara yang kedua, mengubah angka 1 menjadi angka 0 atau sebaliknya. Seperti pada gambar, angka 1 menjadi angka 0 dan angka 0 menjadi angka 1. Kemudian di sini terdapat penyelesaian teorema pada variabel tunggal dari gambar sebelumnya. Bisa dilihat untuk tanda tambah berubah menjadi tanda titik dan angka 0 maupun 1 berubah menjadi angka 1 maupun 0. Itulah rumus dari teorema variabel tunggal. Selanjutnya di sini adalah teorema variabel jamak. Nah, teorema variabel jamak menggunakan beberapa teorema yang sama seperti aljabar biasa, yaitu menggunakan fungsi OR adalah boolean penambahan dan fungsi N adalah boolean perkalian. Bisa dilihat dari contoh, terdapat beberapa teorema lainnya dari variabel jamak yaitu komutatif, asosiatif, distributif, absorpsi, dan juga De Morgan.
Yang pertama adalah teorema komutatif atau biasa disebut dengan pertukaran. Contohnya A plus B menjadi B plus A. Dan untuk perkaliannya A dikali B menjadi B dikali A. Itulah bentuk dari pertukaran teorema variabel jamak. Nah, pada teorema ini berarti menggabungkan beberapa variabel OR dan N tidak bermasalah. Selanjutnya, teorema asosiatif yang biasa disebut teorema pengelompokan. Pada contoh, A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus C. Begitu juga yang perkalian, A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung menjadi buka kurung A dikali B ditutup kurung dikali dengan C. Itu adalah bentuk pengelompokan dari teorema asosiatif. Teorema ini berarti menggabungkan beberapa variabel OR dan N bersamaan tidak bermasalah. Lanjut ke teorema yang ketiga yaitu teorema distributif atau biasa disebut teorema distribusi. Pada contoh A plus BC sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung dikali buka kurung A plus C tutup kurung. Sama dengan bentuk perkaliannya A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Itulah bentuk distribusi dari teorema distributif. Nah, teorema ini menampilkan metode untuk mengembangkan persamaan yang mengandung OR atau N. Jadi di sini bentuk dari variabelnya dikembangkan menjadi A tambah B dan A tambah C. Begitu juga dalam bentuk perkalian A kali B ditambah A kali C. Selanjutnya, teorema absorpsi. Nah, teorema absorpsi dalam aljabar boolean menggambarkan bagaimana suatu ekspresi dapat disederhanakan dengan menyerap salah satu variabel ke dalam yang lain. Contohnya seperti pada gambar, eh, A plus AB sama dengan A. Dan A kali buka kurung A plus B tutup kurung sama dengan A. Kemudian untuk contoh selanjutnya, A plus A ditambah AB negasi sama dengan A plus B. Kemudian A buka kurung A negasi ditambah B sama dengan A dikali B. Jadi ini merupakan bentuk penyerapan dalam teorema absorpsi yang mulanya menjadi dari A plus AB negasi menjadi A plus B. Kemudian untuk contoh yang lainnya A plus AB sama dengan A. Lanjut ke teorema De Morgan. Nah, teorema De Morgan dalam aljabar boolean ini menghubungkan operasi logika AND dan NOR ke dalam bentuk NOT. Teorema ini menyatakan bahwa dari N adalah sama dengan OR dari negasi. Seperti yang ada pada contoh A plus B ditambah titik-titik sama dengan A dikali B negasi. Untuk contoh yang kedua, A dikali B sama dengan A plus B ditambah dengan titik-titik. Jadi ini sama dengan kebalikan. Sama halnya dengan teorema absorpsi. Awal mulanya dari A plus B ditambah seterusnya menjadi A dikali B negasi dalam bentuk penyederhanaannya. Mungkin itu tadi penjelasan mengenai fungsi dan juga teorema pada aljabar boolean. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazar Syamputra Pratama dengan NIM 220517618. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Di sini saya menjelaskan untuk bagian operasi aljabar boolean. Baik, dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aljabar boolean maka digunakan sifat identitas. Di samping itu, prinsip dualitas juga digunakan pada sifat-sifat identitas, yaitu dia berlaku hukum-hukum atau sifat sebagai berikut. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif sendiri menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan suatu urutan variabel masukan atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel keluaran atau suatu rangkaian. Contohnya seperti ini, minus seperti ini, A plus B sama dengan B plus A. Lalu A dikali B sama dengan B kali A. Keluarannya itu dia tidak mempengaruhi hasilnya gitu. Nggak mempengaruhi hasilnya, jadi akan tetap sama.
Lalu kedua ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif sendiri menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel keluaran atau suatu rangkaian logika. Contohnya seperti ini. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang di bawahnya juga sama, A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B kali C. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada hukum distributif. Hukum distributif sendiri menyatakan bahwa variabel masukan pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari keluaran suatu rangkaian logika. Contohnya seperti ini. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada hukum aborsi, kombinasi, dan konsensus. Pertama adalah hukum aborsi. Hukum aborsi menyatakan bahwa jika ada nilai input yang membuat output suatu operasi logika menjadi satu, maka nilai input tersebut tidak relevan. Contohnya seperti ini. A plus A kali B sama dengan A. Lalu ada hukum kombinasi. Hukum kombinasi menyatakan bahwa jika dua operasi logika menghasilkan output yang sama untuk semua nilai input yang mungkin, maka kedua operasi tersebut dapat disederhanakan menjadi satu operasi. Seperti ini. Jadi A kali B plus A kali B sama dengan A. Atau dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus B sama dengan A. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada konsensus. Konsensus sendiri dalam aljabar boolean merujuk pada keadaan di mana semua nilai input menghasilkan output yang sama. Contohnya seperti ini. A kali B plus B dikali C plus A kali C sama dengan A kali B plus A kali C. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai operasi aljabar boolean. Untuk kurang lebihnya penjelasan dari saya mohon maaf. Untuk materi berikutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Abdul Hafid Ramadhani dengan NIM 2205176032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang mana saya akan menjelaskan tentang sintesis rangkaian. Jadi sintesis rangkaian dalam sistem digital adalah proses kompleks yang melibatkan perancangan dan produksi rangkaian logika yang optimal untuk memanipulasi data dan informasi dalam bentuk digital. Sintesis rangkaian ini juga merupakan proses perancangan rangkaian logika yang optimal, yang mana hal ini melibatkan penyederhanaan persamaan logika menggunakan metode-metode seperti aljabar boolean, peta Karnaugh, dan metode tabular Quine-McCluskey. Nah, untuk memahami tentang sintesis rangkaian, penting bagi kita untuk mempelajari tentang beberapa konsep dasar terkait logika digital. Jadi yang pertama ada logika digital. Logika digital ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mempresentasikan atau memproses data dalam bentuk digital menggunakan bilangan biner 0 dan 1. Lalu selanjutnya ada sistem bilangan biner, yang mana sistem bilangan biner ini hanya menggunakan dua buah simbol, yaitu 0 dan juga 1. Dan setiap bilangan biner ini mewakili pangkat dari 2. Sebagai contoh, di sini terdapat bilangan 101, yang mana bilangan 101 ini mewakili bilangan desimal 5, yang bisa kita hitung sebagai 1 dikali 2 pangkat 0, tambah 0 dikali 2 pangkat 1, tambah 1 dikali 2 pangkat 2. Yang mana jika dihitung hasilnya akan sama dengan 5. Dan yang terakhir ada gerbang logika. Jadi gerbang logika ini adalah komponen dasar dari elektronika digital yang mengubah sinyal input menjadi sinyal output berdasarkan prinsip-prinsip aljabar boolean. Nah, untuk beberapa jenis gerbang logika yang umum digunakan itu meliputi gerbang AND, gerbang OR, dan juga gerbang NOT. Nah, selain gerbang di atas, terdapat juga gerbang logika lain seperti NAND, NOR, XOR, dan juga XNOR.
Untuk gerbang N ini memiliki output benar jika semua input bernilai benar. Memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Lalu ada gerbang OR. Gerbang OR ini menghasilkan output benar jika salah satu. Gerbang OR ini menghasilkan output benar jika salah satu input bernilai benar. Gerbang OR ini memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Lalu yang terakhir ada gerbang NOT. Gerbang NOT menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari input. Kita sering memerlukan kebalikan atau komplement dari suatu pernyataan logika. Nah, oleh karenanya kita memerlukan yang namanya gerbang NOT. Sekian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu aljabar boolean adalah cabang matematika penting dalam elektronik dan komputerisasi digital yang menggunakan nilai logika 0 dan 1 serta operasi dasar seperti AND, OR, dan NOT. Sistem ini menyederhanakan ekspresi logika kompleks dan mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan, mempermudah perancangan dan analisis rangkaian digital. Aturan-aturan seperti komutatif, asosiatif, dan distributif membantu penyederhanaan. Sementara alat grafis seperti peta Carnot dan metode Quine-McCluskey digunakan untuk mencapai sintesis rangkaian optimal. Pengetahuan ini berguna dalam merancang sistem digital efisien dan hemat biaya. Yang penting untuk berbagai aplikasi seperti desain prosesor dan perangkat mobile. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Audio Jungle.